Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Le Sumarni dari MD4A dengan NIM 11940300031. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep sukuk dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Di masa dewasa saat ini, banyak dari kalangan masyarakat yang menjalankan kegiatan investasi. Dalam kegiatan investasi, pada umumnya dikoordinasikan oleh sebuah lembaga atau perusahaan yang bernama Bursa Efek, yang mana dalam kegiatannya selalu diawasi oleh Bapepam atau Badan Pengawas Keuangan yang saat ini digantikan dan dialihfungsikan menjadi OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kegiatan investasi tersebut, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pasar modal memiliki beberapa instrumen yang sering digunakan sebagai alternatif kegiatan investasi ini, yaitu saham dan obligasi. Secara global, bagi orang-orang yang tak mementingkan hukum halal dan haram, tidaklah ada masalah dalam menjalankan kegiatan investasi ini. Tetapi bagi kita kaum muslim, tentu menjalankan investasi atau bisnis atau kegiatan bisnis apapun harus mempertimbangkan hukum halal dan haram sesuai dengan hukum syara. Seperti kegiatan tersebut harus terhindar dari riba, judi, goror, dan haram. Oleh karena itu, terdapat beberapa produk syariah dalam kegiatan investasi ini, seperti saham syariah dan obligasi syariah yang disebut dengan sukuk. Adanya produk tersebut tentu sangat membantu para kaum muslim yang ingin ikut berinvestasi dalam kegiatan ekonomi agar terhindar dari praktik-praktik yang di luar dari hukum syara. Maka dari itu, saat ini akan saya jelaskan mengenai sukuk atau obligasi syariah yang sesuai dengan hukum syara. Pertama, pengertian dari sukuk. Apakah itu sukuk? Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan penerbit kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten tersebut membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil, margin, fee atau sewa, serta membayar kembali dana investasi saat jatuh tempo. Ketentuan umum tersebut termaktub dalam Fatwa MUI _Romawi 5 _2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Melalui fatwa MUI tersebut, Dewan Syariah Nasional atau DSN mengkategorikan keuntungan investasi dalam obligasi syariah ini. Yang pertama, berupa bagi hasil kepada pemegang obligasi mudharabah maupun musyarakah. Lalu yang kedua, keuntungan berupa margin bagi pemegang obligasi murabahah, salam, dan istisna. Lalu yang ketiga, berupa fee atau sewa dari aset yang disewakan untuk pemegang obligasi dan akad ijaroh. Sukuk berasal dari kata sak yang dalam bentuk tunggalnya dan dalam bentuk jamaknya yaitu sukuk, yang artinya sertifikat atau not. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk adalah bukti atau klaim kepemilikan. Sementara itu, menurut Fatwa MUI nomor 2002, sukuk adalah suatu surat berharga dalam jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan penerbit kepada pemegang obligasi syariah. Pada prinsipnya, sukuk hampir sama dengan obligasi konvensional, dengan perbedaan pokoknya antara lain seperti penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung berupa sejumlah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangannya aman dan bebas dari riba, goror, dan maisir. Sukuk bukan merupakan hutang piutang, tetapi sukuk lebih ke penyertaan dana atau investasi yang didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan akad mudharabah dan musyarakah. Jadi transaksinya bukan hutang piutang, tetapi sebuah penyertaan. Adapun perbedaan antara sukuk dan obligasi konvensional adalah pendapatan dan atau return yang didapat, di mana obligasi konvensional pendapatan atau return yang didapat dari bunga-bunga besar yang sudah ditetapkan di awal transaksi dilakukan. Sedangkan sukuk pendapatan didapat dari bagi hasil di masa yang akan datang. Berikut adalah perbandingan antara sukuk dan obligasi yang dapat dilihat. Dasar hukum sukuk terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji atau akad-akad, hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mihram atau haji dan umroh. Lalu dasar hukum sukuk yang kedua yaitu menurut kaidah fikih. Terdapat 3 kaidah yang digunakan, yaitu 1. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lalu yang kedua, kesulitan dapat menarik kemudahan. Dan yang terakhir, sesuatu yang berlaku berdasarkan adat atau kebiasaan sama dengan sesuatu yang berdasarkan syarak. Lalu, dasar hukum sukuk yang ketiga menurut pendapat ulama. Menurut Abu Hanifah dan muridnya yaitu Abu Yusuf, penjualan sesuatu atau properti yang belum diterima oleh si penjual, namun jelas keberadaan fisiknya, atau bisa dicek keberadaannya, maka hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya mengenai karakteristik sukuk. Terdapat beberapa karakteristik sukuk adalah sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Lalu yang kedua, pendapatan berupa imbalan, margin atau bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan. Dan yang ketiga, terbebas dari unsur riba, goror, dan maisir. Lalu yang keempat, penerbitannya melalui SPN atau Special Purpose Vehicle. Lalu yang kelima, memerlukan underlying aset. Dan yang keenam, penggunaan hasil jual harus sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada macam-macam sukuk. Terdapat beberapa macam sukuk. Yang pertama yaitu sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah suatu sertifikat yang memuat nama pemiliknya atau investor dan melambangkan kepemilikan terhadap aset yang bertujuan untuk disewakan atau kepemilikan yang bermanfaat dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa yang berhasil direalisasikan berdasarkan transaksi ijaroh. Lalu macam-macam sukuk yang kedua yaitu sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana kedua pihak atau lebih bekerja sama dalam menggabungkan modal untuk pembangunan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Lalu macam-macam sukuk yang ketiga yaitu sukuk istisna. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan proyek atau barang. Lalu macam-macam sukuk yang selanjutnya adalah sukuk mudorobah. Sukuk mudorobah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudorobah, yang satu bentuk kerjasama di mana satu pihak sebagai penyedia modal atau rob al-amal, lalu pihak yang lain sebagai menyediakan tenaga dan keahlian atau disebut dengan mudorib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi sesuai perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal atau rob al-amal. Untuk menerbitkan sukuk harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, jenis usaha yang akan dilakukan oleh emiten harus sesuai dengan hukum syariah dan sesuai dengan fatwa MUI. Yang kedua, memiliki fundamental dan citra yang baik. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk resiko yang mungkin terjadi pada sukuk. Yang pertama adalah resiko kontrak sukuk. Kontrak sukuk biasanya melibatkan banyak pihak dan melalui tahapan-tahapan tertentu, sehingga menimbulkan banyak resiko yang akan dialami oleh masing-masing investor dan pihak yang berkontrak. Tahapan-tahapan yang dimaksud tersebut adalah ada resiko pasar, ada resiko operasional, ada resiko kredit, ada resiko aset, resiko negara, resiko counterparty, resiko kesesuaian syariah, dan resiko khusus SPV pada sukuk. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.